PKB ini kan kalau kita bicara dia keluarga besar NU, coba sekarang berani nggak umumkan deh Muhaimin, kami sekarang keluar dari NU, kami bukan lagi bukan lagi anaknya NU, berani nggak? Partai PKB ini kalau kita forensik Pak ya, 68 itu dapat dari mana? Ya, justru basis-basis Nahdien kita mengalami defisit. Jawa Timur turun, Jawa Tengah turun. Yang naik adalah daerah-daerah di mana itu basis-basisnya Anies Baswedan, basis-basis PKS. Dan Yakut juga konsolidasi untuk jadi ketua umum PKB. Hah? Iya. Ini sensitif Pak, orang ini sensitif. Siapa yang mau jadi ketua umum, sikat dulu. Oh. Gitu. Saya mau jadi ketua umum PKB, laporkan polisi dulu. Abang memang mau? Oh, siap lah Pak. Namanya kader. Iya, Bang? Iya dong. Mantap. Welcome to Total Politik. Kau ini adik abang, abang ini abang kau. Kau bisa panggil aku bapak, kau bisa panggil aku abang, tapi yang pasti aku teman diskusi kau. Kau bangunlah kapal ini kapal induk. Ya. Dan bersama kita Zulfan Lindan, The Rising Star. Dan juga Lukman Edi. Ya, Lukman Edi. Dan satu orang yang pernah menginterupsi presiden, ya kan. Satu lagi adalah orang yang pernah rapat kabinet dan teken pilkada. Ya benar. Di antara kita di sini bos yang pernah ikut rapat paripurna kabinet tuh beliau aja. Ya, ya. Tapi yang interupsi LPG presiden kan Bang Zulpan. Ya. Dan yang belum di DPR. Pada masanya. Ya. Belum 99 belum Bang ya? 99 belum. DPRD saya. Oh DPRD. Oh Riau. Oh mantap. Nah kita mulai dari Bang Lukman dulu. Iya nih gue baca berita aja nih ya. DPC PKB Sukoharjo laporkan Lukman Edi ke polisi. Iya. Kayaknya mantan sekjen yang dilapor-laporin sama kader partainya sendiri ini cuma abang nih kayaknya Bang. Ya, lumayan lah. Kayak damai-damai aja. Yang lain udah mantan ngapain lagi kita urus kan gitu kan. Lumayan. Apa supaya ceritanya? dikenal sama DPC. Gimana ini apa sih backgroundnya nih Bang? Kenapa bisa sampai melaporkan? Nih, gue bacain aja. Hari ini kami mengadukan ex-sekjen PKB Muhammad Lukman Edi ke Polres Sukoharjo karena diduga telah melakukan fitnah dan menyebarkan berita bohong yang tidak faktual katanya. DPC PKB. DPC PKB Sukoharjo. Wah, Syarif Hidayat. Jawa Tengah ini kan. Ya banyak lah itu. Ya DPW, ya DPC, ya DPP. Sistematis. Ya secara Coba, sistematis. Anda nih bikin ria-ria apa nih? Ya emang abang tuh Lukman menyebar kebohongan apa Bang? Nah, mereka aja merasa itu sebuah kebohongan, tapi bagi saya itu sebuah fakta. Ya fakta yang saya bentangkan di depan PBNU. Ada 3 sebenarnya isunya. Pertama adalah isu soal Dewan Suro yang semenjak Muktamar PKB di Bali itu didegradasi, ya. Tidak lagi sebagai mandatori partai, mandatori muktamar, tetapi hanya pelengkap, ya, pelengkap ketika dimintain pendapat baru digunakan Dewan Suro. Secara administratif juga sudah tidak ada lagi. Kalau dulu PKB setiap keputusan-keputusan penting, ya, itu pasti ditangani 4 orang, Dewan Suro dan Dewan Tanfis. Tapi semenjak itu enggak lagi. Ya. Mandatori adalah Dewan Suro. Dewan Suro yang kemudian menyetujui siapa calon-calon Dewan Tanfis. Nah sekarang tidak, justru kebalikannya. Dewan Tanfis dipilih oleh Muktamirin, Dewan Suro kemudian ditunjuk siapa, dimintain persetujuan Muktamirin. Gitu. Jadi dibalik. Sampai kewenangan-kewenangan lain juga sudah hilang. Dan itu fakta. Kita bisa sandingkan itu. Ya. Kita bisa bikin tabulasi itu. Ada ART tahun 99, ada ART tahun 2008, ada ART tahun 2019. Nah, kenapa itu penting saya sampaikan? Karena saya ruh spiritnya Dewan Suro, ruh spiritnya ulama itu kan ya di PBNU. Saya sampaikanlah itu ke PBNU gitu. Dan bagi saya itu yang menyebabkan kemudian terjadi hubungan yang memburuk antara PKB dan PBNU karena peran ulama, peran Dewan Suro yang itu direpresentasikan di PBNU
itu memang secara sistematis dikurangin, gitu, Di PKB. dihilangkan di PKB. Nah, yang kedua, saya menyampaikan soal mismanajemennya Caimin. Caimin ini sekarang semua kewenangannya tersentralisasi di dia, ya. Di samping memang dibikin perubahan di ADART tahun 2019 itu di Bung Tamar Bali, di mana kewenangan sepenuhnya ada di ketua umum boleh mencat cabang, boleh mencat wilayah tanpa ada muscap, tanpa ada muswil, ya. Jadi Dia jangan-jangan ternyata kepemimpinan juga seperti itu, Pak. dia nyontoh Nasdem. Nasdem Itu nggak tahu, mungkin duluan PKB baru Nasdem mungkin ya. Kebalik. Ya, mungkin Kali, Bang. duluan PKB. Jadi sangat sentralistik semualah, ya. Pola-pola kepemimpinannya itu, cabang kadang-kadang tengah jalan lagi aktivitas dipecat, diganti. Nah, yang ketiga saya menyatakan bahwa soal laporan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel kepada PBNU. Saya kira itu bahagian kritik keras saya terhadap Caimin, ya. Nah, itu yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik. Ya nggak apa-apa, ya kita hadapilah itu ya. Karena memang saya punya niat untuk membongkar manajemen partai yang menurut saya tidak cocok untuk PKB masa depan. Saya kira itu. Kenapa tiba-tiba sekarang dan kenapa kenapa harus tiba-tiba sekarang? Ya ini Mas memang Lukman? saatnya, ini siklus 5 tahunan. Ya, saat di mana kami anggota PKB harus melakukan koreksi terhadap kepemimpinan. Anda masih anggota PKB ya? Oh, masih kader dong. PKB ya, Mas Iya. Lukman ya? Saya dituduh 10 tahun tidak menjadi anggota PKB, dari mana? Orang tahun 2019 saya masih ketua DPP PKB, masih pimpinan Komisi 2 di DPR. Saya nggak nyalek tuh baru tahun 2019. Masuk BUMN itu baru 2019. Yang konsekuensi kan kita keluar dari pengurus partai. Nggak boleh merangkap. Nah gitu loh. 2018. Tapi Dazil bilang, wah ini sudah 10 tahun tidak anggota PKB, jangan cawe-cawe. Orang luar kok cawe-cawe. Saya bilang, saya ini masih ordal. Saya ini orang dalam. Waktu Ya. pilkada Riau abang didukung PKB kan? Iya dong. Iya, saya masih ketua DPP waktu itu. Ya masih pimpinan fraksi MPR. Ya. Statusnya ketua DPP, Pak. Iya. Ya, statusnya ketua DPP. Jadi ordal lah ya. Ordal ordal kita banget, ini. Iya, ya. ordal banget. By the way, kita Belum juga- lagi kalau kita bicara walaupun tidak pengurus, teman-teman pada datang ngobrol. Saya kan orangnya terbuka, Pak. Siapa saja yang datang ngobrol, teman-teman pengurus DPP ya saya. Tapi fakta bahwa Caimin bisa meningkatkan suara partai Nah, itu gimana, saya Pak? koreksi juga. Saya koreksi juga. Memang faktanya dari 58 naik jadi 68. Oke? 10 kursi Ya, banyak loh naik itu. 10 kursi. Nasdem berapa kursi? 10 kursi juga. 10 kursi. Dari 59 menjadi 69. Golkar berapa naiknya? Golkar 25 naiknya. Jadi tidak ada yang istimewa, semua pada naik. Ya, PAN aja naik. Kecuali PDIP. Kecuali PDIP sama Demokrat. Demokrat yang turun secara signifikan. Nah, ini kan efeknya bukan efek kepemimpinan. Ini adalah efek dari Pilpres. Siapa yang terlibat di Pilpres pasti dia mendapatkan efek ekor jas. Iya. Terus PKB itu, Pak, sudah 3 periode ini targetnya 100 kursi, Pak. Ya. Sudah 3 pemilu ini targetnya 100 kursi. Iya. Nggak pernah tercapai. Bang, tapi Caimin bisa ada di surat suara, kertas suara. Itu kan kan sebuah prestasi. prestasi yang bahkan almarhum Gus Dur tidak sempat mengenyam itu. Iya, itu prestasi buat dia. Buat Tapi partai. bukan prestasi buat partai. Wah, Ya, partai PKB ini kalau kita forensik, Pak, ya, 68 itu dapat dari mana? Ya, justru basis-basis Nahdien kita mengalami defisit. Jawa Timur turun, Jawa Tengah turun. Yang naik adalah daerah-daerah di mana itu basis-basisnya Anies Baswedan, basis-basis PKS. Ya, basis-basis PKS naik tuh. Dapat kursi yang selama ini nggak ada. Itu bukan Sumatera Barat naik. itu Anda nggak lihat itu sebuah prestasi daerah-daerah yang sebenarnya tidak bisa dijangkau oleh PKB Kalau lama saya, bahkan di masa kalau saya kepemimpinan Mas Kalau Lukman. saya menghitung, kalau ikut PBNU, ya, tidak memaksakan diri menjadi cawapresnya Anies, PKB bisa 100 kursi, gitu loh. Tidak 68, ya. Golkar bisa memanfaatkan Pilpres itu sehingga kemudian Golkar lah paling mendapatkan manfaat dari efek ekor jas. Seharusnya PKB juga ketika misalnya ikut PBNU, bareng-bareng PBNU di Pilpres, maka pasti PKB akan mendapatkan efek ekor jas.
PBNU di Pilpres. Nah buktinya PBNU di Pilpres kemana, Mas? Bukannya kan katanya netral kata secara Gus Yahya. struktur kan ke 02. Oh. Iya, Ini bener nih. digerakkan 02 struktur. Katanya Iya, Gus Yahya kita nggak ikut-ikut. Iya kan itu Pilpres. pengumuman di publik sebagai seorang ormas, nggak kemana-mana. Tapi semua tahu Oh, bahwa semua perorangannya ya. kiai-kiai, semua Ya. kiai digerakkan. Kan ada pertemuan di Surabaya, ada pertemuan di Oleh struktural NU. Iya, semua pertemuan dengan kiai-kiai, pondok-pondok pesantren difasilitasi sedemikian rupa. Tapi udahlah, itu bagi PBNU saya dengar juga tidak menjadi masalah ya, namanya pilihan yang berbeda. Tapi PBNU kemudian begitu selesai Pilpres, ya begitu Pilpres seharusnya kan clear semua. Ya, ikut ya udah karena berbagi fungsi, berbagi cara pendekatan. Ketika Pilpres Caimin maju sendiri bareng Anies, selesai ketika Pilpres PBNU misalnya di bawah secara sistematis itu mendukung 02, mari kita setelah Pilpres bareng lagi gitu ya. Tapi itu juga kan tidak dilakukan oleh Caimin. Move on-nya lama banget. Ya, move on-nya lama banget. Ya, sampai mengancam membentuk pansus pemilu lah segala macam ya. Ngomong bahwa pemilu curang, pemilu ini ya. Saya kira itu salah satu penyebab juga sehingga kemudian hubungan PBNU dengan PKB menjadi tegang semenjak itu. Oke. Gitu. Ini berarti akar masalahnya pengurus PBNU itu bukanlah yang diinginkan oleh PKB, berarti itu kan Bang? Bukan Muktamar Lampung. Iya. pengurus PBNU. Iya PBNU. Pengurus PBNU itu Tidak diinginkan oleh PKB. Iya, yang tidak diinginkan. Pengurus kalau Iya. pengurus. Kalau kita kalau kita cermati Muktamar Lampung, Muktamar NU di Lampung, Caimin tidak bersikap, tidak ke Pak Said dan tidak juga ke Gus Yahya. Saya kira nggak masalah. Oh, nggak ada problem. Ya waktu itu Caimin pengen juga jadi ketua umum PBNU, tapi kemudian kan tidak direspon oleh cabang-cabang. Serius? Iya. Ada upaya itu? Ada Mas Lukman? upaya itu. Masa sih? Hebat banget ya Itu bisa. kan di lapangan seperti itu. Tapi kemudian nggak bisa gitu, karena PCNU juga solid, Oke. nggak mau campur tangan partai waktu itu di Muktamar di Lampung. By the way, kita juga udah berusaha menghubungi para politisi PKB untuk bisa join juga di diskusi ini, cuma pada belum bisa Sibuk. ya berkesempatan untuk hadir. Jadi perjalanannya panjang lah, ada Muktamar Lampung, tambah lagi di Pilpres, sebelum Pilpres ya, ketika Caimin ngotot mau jadi wapres, korbannya banyak misalnya gitu. Kemudian setelah Korbannya Pilpres, banyak gimana Bang? ya kan banyak korbannya. Tiba-tiba Caimin ngotot harus saya dalam kertas suara kan, itu kan menyebabkan tokoh-tokoh yang lain yang selama ini berharap dapat dukungan dari PKB kemudian enggak ini kan, gitu loh. Jadi termasuk ya membawa PKB-nya gabung sama Anies Baswedan misalnya, itu kan di bawah jadi riak-riak Pak. Istilahnya Ini kok gabung sama Anies sih gitu belok, loh. ini nggak ada lampu sen Iya. juga. Gitu loh. Iya. Mas Lukman lihat masuk akal nggak gerakannya Mas Lukman dan kawan-kawan ini jelang siklus 5 tahunan kalau kata Mas Lukman? Gimana Bang? Jelang Membacanya? apa? Siklus 5 tahunan kata Mas Lukman. Seberapa masuk akal tadi? Dalam membacanya Rata-rata kan gimana? organisasi politik itu seperti itu. Itu rata-rata. Bukan hanya partai politik, ormas seperti katakanlah Ansor, HMI, paling sering itu. Ya kan? Artinya ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun kan gitu. Ini bicaranya siklus tahunan ini kan dalam konteks pemilu atau Konteks masa jabatan kepengurusan. masa jabatan kepengurusan itu PKB. ya maksud Dinamika saya. siklus 5 Nah, tahun. memang dalam organisasi politik apakah partai ataupun ormas itu sering terjadi. Ya kan? Kita lihat misalnya saya lihat pengalaman HMI misalnya. Di ujung kepengurusan menjelang kongres itu udah ribut. Ya. Sampai terbawa-bawa dalam kongres misalnya. Ya kan? Nah, kemudian sama juga seperti Golkar. Banyak saya kira itu sangat apa yang dijelaskan tadi itu akan muncul gitu loh. Karena orang merasa bahwa bisa melakukan sesuatu atau katakanlah men-take over kekuasaan itu memang melalui kongres itu kan. Ya. Nah, dia berupaya untuk mencari pengaruh, dukungan dan macam-macam.
Nah, di sini pertarungannya memang sejauh mana kekuatan incumbent itu kan. Ya. Nah, kalau kita bicara PKB ini kan kita semua tahu bahwa PKB ini kan anak NU. Itu dulu prinsipnya gitu loh. Ya kan? Jadi PKB itu berdiri memang karena NU. Mengharapkan dukungan NU. Nahdlatul Ulama. Baik Ya. itu yang Baik struktur ataupun kader. Ya. Masyarakatnya, pesantren-pesantren kan itu. Jadi itu tidak boleh dipungkiri bahwa kami besar tanpa dukungan NU. Nah, sekarang katakanlah seperti Mas Lukman mengatakan tadi bahwa kenaikan 10 kursi itu tidak semuanya dari kantong NU. Gitu kan. Ya. Tetapi kan yang lainnya bisa jadi masih basis NU yang mereka dapatkan suara dari basis NU. Ya. Nah, jadi dari PBNU merasa bahwa loh, kamu ini kok sembrono lah gitu ya. Kenapa kok tidak ya nggak ada sama sekali rasa terima kasih. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini malah petakannya adalah karena Cak Imin dikasih mengambil posisi ketua umum itu mempunyai otoritas yang berlebihan, yang terlalu besar di partai. Tapi kan kalau itu disepakati oleh mekanisme rapat anggota di partai, bukankah itu juga wajar? Karena artinya Caimin dapat dukungan dari internal kan, Bang? Kita kan selalu bicara sama begitu. Kayak Bu Mega yang nggak diganti-ganti misalnya di itu kan PDIP. Ini kan sama kalau kita kaitkan dengan Gibran ya kan, kalau diputuskan mayoritas oleh MK gimana? Masa kita ya kan nggak bisa begitu dong. Harus kita koreksi. Koreksi. Ini waktunya koreksi kan, siklus 5 tahunan gitu loh. Mas, tapi buktinya kan mayoritas pengurus PKB masih solid. Maksudku dengan diberikan kekuasaan yang cukup besar kepada ketua Muktamar Bali ya. Iya. Muktamar yang akan datang belum tentu. Oh gitu. Iya. Nah, saya kan dalam rangka sosialisasi itu nih. Iya. Saya ingin memberikan kesadaran kepada cabang dan wilayah bahwa ini ada yang salah. Iya. Sekarang dengan kondisi 5 tahun ini cabang dan wilayah ini kira-kira menikmati nggak dengan kepemimpinan yang sentralistik seperti Caimin? Dengan kepemimpinan yang mandatori penuh. Yang mereka juga yang berikan itu kepada yang mereka Caimin, berikan kan? juga. Kalau misalnya mereka ternyata tidak nyaman selama 5 tahun, ayo dong kita ganti. Nah, tapi kenapa harus melibatkan PBNU, Mas, dalam hal ini? PBNU bikin pansus kalau nggak salah ya, pansus PKB segala macam. Nih kalau kata Gus Jazz nih ya, Gus Jazilul, dia bilang gini, ketika ormas membentuk tim yang mengintervensi kewenangan parpol itu artinya penyerobotan, itu artinya tindakan melawan hukum dan artinya tindakan melawan konstitusi, dan itu yang memang harus dijelaskan kepada publik supaya masing-masing saling menghormati. Karena orang juga bilang bahwa partai kan pakai undang-undang partai, ormas pakai undang-undang ormas. Ini aja udah dua partai tubuh politik yang beda. pakai undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011. Ya, ormas pakai undang-undang sendiri. Tapi ingat bahwa partai politik itu tidak bisa lepas dari konstituennya. Ya. Gitu loh. Makanya konstituen itu misalnya bisa merecall, ada mekanisme recalling ya. Dalam rangka melakukan recall terhadap anggota DPR misalnya, itu ada mekanisme melalui konstituennya. Harus melalui konstituen, harus usulan konstituen. Entah bagaimana cara partai melakukannya itu biasanya macam-macam, Pak. Ada pakai surat dari cabang, ada surat dari ini segala macam. Nah, sekarang ada lagi. Ya, pasal 34 Undang-Undang Partai Politik ABCD. Ya. Itu juga menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara konstituen dengan partai politik. Apa itu misalnya? Konstituen boleh melakukan permintaan pemeriksaan keuangan partai politik, mengaudit permintaan keuangan partai politik. Itu ada, itu artinya hubungannya erat, Pak, antara konstituen dengan partai politik. Nah, PKB ini beda dengan partai yang lain. Mungkin hampir sama dengan PAN lah ya. Karena apa? 100% pemilih PKB itu adalah NU. Walaupun tidak semua NU memilih PKB. Ya, NU ada di mana-mana, ada di Golkar, ada di PDIP. PKB kan juga terbuka buat kelompok minoritas. Semua pemilih PKB adalah NU. Nah, gitu loh. Kalaupun minoritas minoritas menjadi anggota DPR misalnya. Dari Johan itu misalnya ya. Dia
begitu ikut pelatihan dia harus baiat, Pak. Baiat perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah ala Nadiyah. Otomatis Gitu. jadi NU. Otomatis jadi NU, Pak. Karena nilai-nilai itu Gitu. nggak berkaitan sama nilai-nilai NU, nggak bertentangan dengan nilai minoritas kan Nah, itu. itu dia. Iya. Jadi Memang rumah teman-teman yang minoritas bersama. itu ketika menjadi anggota PKB dibaiat untuk berjuang Ahlussunnah wal Jamaah ala Nadiyah. Jadi ya kita bolehlah mengatakan itu 100% adalah NU yang memilih PKB. Tetapi Pak, ya bedanya dengan partai politik yang lain, kan partai politik susah dia menerjemahkan siapa sih yang perwakilan konstituennya. Karena kalau PKB ini kan mudah menafsirkan siapa perwakilan konstituennya, PBNU sebagai pemilik Nahdliyin. Gitu. Itu satu hubungannya, Pak. Hubungan yang kedua berikutnya. Ternyata di dalam ADART PKB itu ada, Pak, pasal 31. Ini beda mungkin dengan partai yang lain, Bang. Kalau PKB bangkrut, PKB itu dibubarkan, aset kemana? Dikembalikan kepada PBNU. Oh, ada itunya, Bang. Ada itu, Pak. Nah, Di itu ADART? ADART. Dan itu menandakan hubungan yang erat antara konstituen dengan partai politik, hubungan yang erat antara PBNU dengan Itu kayak pengakuan ya, Ya, berarti kalau iya. gitu ya. Nah, di samping Di- faktor-faktor yang lain ya, iya. seperti Bang Zulpan bilang tadi, historis, memang PKB kan dibentuk secara formal, Pak, secara struktur. SK dari PBNU itu menunjuk tim. Iya, ini Indonesia bangkrut aja nggak dibalikin ke pemerintahan Belanda kan? Iya kan? Dibubarkan kembali ke PBNU. Kalau Nasdem ini konstituensi dari mana, Bang? Tapi kan PAN juga pernah bikin kayak gitu kan. Saya nggak baca ADRT-nya PAN ya, tapi Iya. kan pernah kejadian tuh. Iya. Rumah gedung PAN yang di Mampang ini kan. Iya, dibuncit. Di Buncit ini begitu ada ini dikembalikan kepada PP Muhammadiyah. Ketika ada rebutan kan. Gimana Mas Valen? Iya. PBNU-nya sampai bikin pansus. Ini kesannya kalau kata Gus Jas ini penyerobotan nih. Ini kan beda kamar. intervensi. Iya. Ya kan Kenapa harus ormas? Harusnya umat. Kenapa harus enggak, ngurusin ini partai? jangan selalu dia bawa bicara dalam yuridis formal. Ini kan tadi bicara keterkaitan dalam konteks kultur. Ya. Kita dibesarkan oleh satu organisasi yang secara kultural ini adalah apakah kita sebut konstituen atau kita sebut supporting dan macam-macam. Ini kan NU posisinya di situ sekarang. Iya kan? Nah, kemudian biasa kan kita sebagai anggota DPR misalnya pulang datang ke satu daerah. Kalau konstituen kita tidak puas, kita ditagih. Apa aja kerja Bapak di sana? Kami ini miskin. Jembatan aja nggak punya. Ini nggak punya, kan gitu. Nah, kira-kira kalau kita bicara ini kan sebenarnya bukan dalam konteks konstituen sebagai anggota DPR semata kalau antara NU dengan PKB. Tapi ini kan sebuah konstituen organisasi besar. Ya kan? Yang mempunyai massa yang cukup besar. Gitu loh. Nah, ini yang menurut saya yang memang harus menjadi pertimbangan, atau inilah yang menjadi sebenarnya prinsip-prinsip yang harus dijaga. Ketika ini tidak dijaga, maka terjadi goncangan. Ya. Itu kan Itu persoalan intinya di situ. Ya. tidak menjaga. Harusnya kan menjaga, jangan istilahnya jangan mentang-mentang lah. Kan gitu. Yang nggak menjaga PKB-nya atau PBNU-nya? Ya kalau kita lihat reaksinya itu kan PKB. Ini kan karena PKB seperti ini maka NU memberikan satu respon gitu loh. Nah menurut saya ya memang harus ada koreksi total. Iya, koreksi total artinya PKB ini kembali kepada, kalau kita bilang kembali kepada kitoh kan gitu. Ya. Bukan NU yang kembali ke kita lagi ya. Nah, NU kan sudah. Udah Gus Dur dulu Nah, kan. tapi PKB kan kembali. PKB ini kan kalau kita bicara dia keluarga besar NU, coba sekarang berani nggak umumkan deh Muhaimin, kami sekarang keluar dari NU, kami bukan lagi bukan lagi anaknya NU, berani nggak? Kita cek tweet-tweet. Iya kan? Iya. Apa nggak diserbu tuh? Nah, jadi saya kira bahwa ini tetap masih penting. Sebenarnya di internal PKB itu paham betul Ya. bahwa ini penting gitu loh, hubungan harmonis dengan PBNU itu sangat penting. Nah, tapi kalau mau dipaksakan terus kemudian muncul konflik yang berkepanjangan, ini bahaya. Yang bahaya siapa ya? PKB-nya bukan NU-nya.
menurut saya. Oh iya benar. Nah, NU-nya akan berjalan seperti hal mestinya aja kan, iya. sebagai ormas keumatan kan. Iya. Tapi PKB eksistensi NU di politik itu akan tergerus ketika NU-nya makin beda jalan gitu ya. Iya. Oh, berarti nggak ada upaya dari Caimin menurut Bang Lukman itu untuk memperbaiki situasi Bang antara hubungan NU dan PKB. Ya, sampai dengan saya ini Caimin justru memelihara tensi. Oh. Iya. Tidak berupaya untuk misalnya, ya menurut saya kan PKB itu anaknya NU ya, anaknya PBNU ya, karena memang dilahirkan oleh PBNU secara kelembagaan. Jadi bukan dibuat oleh kiai-kiai sendiri-sendiri gitu, enggak. Beda dengan partai sempalan PKB dulu ya, ada PKNU, ada PKU itu kan beberapa kiai yang tidak puas terhadap keputusan resmi PBNU mendirikan partai sendiri. Namanya didekat-dekatkan sama NU malah PKNU itu. Tapi justru itu lambang tidak sama kan. Iya, lambang dibirip-biripin gitu ya. Tapi itu kan tidak laku ya, kemudian tidak berjaya lah gitu ya. Nah, tapi karena PKB ini didirikan secara formal oleh NU, itu formalnya bukan hanya pada tingkat PBNU ya. Sampai ke tingkat wilayah, sampai ke tingkat cabang itu formalnya. Pengurus PWNU membentuk tim yang dibuat di wilayah masing-masing. Pengurus PCNU mendeklarasikan PKB di kabupaten kota masing-masing. Jadi bukan strukturnya hanya atas, Pak. Strukturnya itu sampai ke bawah. Ya, NU itu dulu ketika melahirkan PKB, ada deklarator tingkat nasional, deklarator tingkat provinsi, deklarator tingkat kabupaten kota, dan itu semua diinisiasi dan difasilitasi oleh pengurus secara struktural. Nah, Caimin berhasil untuk membangun kekuatan politik yang sentralistis di internal ini. Menurut Bang Lukman apa strateginya? Ya salah kita sendiri juga, kita kasih mandat yang besar kepada dia. Tadi otoritas yang terlalu besar. Jadi kasih mandat terlalu besar kepada dia. Begini loh. Saya kan pelaku juga konflik berkepanjangan PKB ini. Macam-macam konflik dengan Gus Dur, konflik dengan Khairul Anam ya, konflik dengan Alwi Shihab. Saya merasakan semua lah itu. Ya, sehingga kita sampai pada satu titik capek berkonflik. Gitu, sampai pada titik itu. Apa ini gitu? Suara kita hancur-hancur gara-gara berkonflik ini. Hancur, yang paling hancur itu ketika PKB mendapatkan 28 kursi pasca berantem sama Gus Dur. Ya. Gus Dur secara sistematis memboikot PKB sehingga kemudian dari 52 tinggal 28, hilang separuh. Nah, jadi kita rasa capek terhadap konflik itu menyebabkan kemudian kita sampai pada titik ya udah, bagaimana caranya kita ke depan ini tidak ada konflik lagi. Kasihlah kewenangan penuh sama Muhaimin. Ya, tapi perjanjiannya pada saat itu adalah kita harus kolektif kolegial. Partai ini tidak bisa dijalankan hanya dengan komando sendiri, ketokohan sendiri. Ini harus kolektif kolegial. Ya, ini sampai pada cerita itu konflik sama Gus Dur itu. Kita pada saat itu sebagai anak-anak NU, anak-anak PMI yang punya idealisme ya, kita boleh deh semua dipecat oleh Gus Dur nih. Saya dipecat, semua dipecat boleh. Tapi kita nggak terima kalau Caimin dipecat sebagai ketua umum DPP PKB. Ya, kalau sampai Caimin dipecat sebagai ketua umum DPP, maka kita akan melawan Gus Dur. Nah, itu perjanjiannya. Terus gimana? Ya, kenapa sebabnya kita punya sikap seperti itu? Kita menganggap Caimin itu sebagai simbol ideologi NU. Karena kan ini konflik dengan Gus Dur kan ada campur tangan orang luar, Bang. Iya, pastilah. Ya, inisial S ya. Iya. Inisial S ini ya. SGT ya. Ya, inisial S ini yang Orang Surabaya. Surabaya. Bukan orang Semarang. Orang Semarang. SGT. Iya, orang Semarang. Ya, orang Semarang. Jadi kita nganggap waktu itu tapi beli oleh-oleh di Surabaya, jadi kita anggap Caimin lah sebagai simbol ideologi ke-NU-an. Dia mantan ketua umum PBPMI, dia darah biru ya. Dan waktu itu Abang juga hampir nggak jadi menteri gara-gara orang ini kan dulu kan. Ya saya itu sebagai simbol juga, simbol untuk ngelawan itu. Gitu. Saya itu sebagai simbol. Karena anak-anak yang lain nggak pede gitu. Anak teman-teman yang lain ini kan masih muda-muda semua, nggak pede.
Ya. Ya. Caimin itu sejarahnya itu memang betul-betul diasuh oleh Gus Dur Ya. seperti bayi. Saya lagi ngobrol sama Gus Dur sama Gus Im di PBNU. Tiba-tiba ada anak muda datang bawa komputer jangkrik dengan kopor lusuh dari Jogja. Iya. Ya kan? Saya tanya sama Gus Dur, siapa tuh? Aktivis PMI katanya. Terus ya mau ke Jakarta. Zul, kamu cariin tempat dong. Cariin tempat kos. Pergilah saya cari, dapatlah di Jalan Penegak, Ya. Pramuka. Pertama Caimin itu di Jakarta, tinggal di situ. Abang yang cariin. Saya yang cari, perintah Gus Dur. Mana berani kan? Gus Dur perintah, cari, dapatlah di situ. Caimin tahu tuh. Ya kan? Abang bayarin juga nggak kosnya? Iya pastilah. Nanti dulu. Jangan lu kalau itu kau nggak perlu tanya. Nggak perlu tanya. Dangkal juga kau ini. Udah Yang lengkap jelas, lah paket yang lah. jelas Iya. tugasnya saya tuntaskan. Iya. Saya masukin semua barang-barangnya ke mobil saya, komputer jangkriknya saya masuk, saya antarlah ke situ. Pakai mobil apa? Lah iyalah, Nggak pakai bajai? Hah? Mobil abang kayak mobil. kau ini menghina kali. Udah lama jadi bohir ini. Aduh. Enggak, siapa tahu Caimin pergi sendiri naik bajai. Enggak lah, enggak tahu Jakarta deh waktu itu. Oh iya. Taunya dari stasiun kereta langsung ke PBNU. Kalau keluar dari PBNU aja nggak berani dia waktu itu. Udah kau nggak ngerti Caimin kau. Nah, di situ Penegak, jalan penegak itu. iya. Jadi maksud saya, Gus Dur ini kan orang yang sebenarnya sayang sekali sama Caimin. Caimin kan. Nah, tapi kan kita lihat dalam perjalanan seperti itu. Iya. Nah, ini seperti yang dikutip oleh Adian Napitupulu dalam dialog yang kemarin itu mengutip Adian Napitupulu mengutip Oma iramanya. Teganya. Salah tuh Bang Adian, Bang itu Maggie Jet asli. Maggie Jet ya? Iya, itulah. Ya. Enggak, Salah. aku kan biasa dengan musik jazz, jadi lagu dangdut agak kurang hafal. Sama juga Bang kayak aku, tapi aku tahu. Canggih juga kau Kalau kau kan paling tinggi Chicago kau. Peter Sitera Bang. Tapi ini bagus juga nih ada tweetnya. Terus lanjut dulu Bang. Belum selesai, udah. Abang anterin situ, Gus Dur menyiapkan Caimin. Ya, jadi kan ya Teganya itu di mana konteksnya? ya kan bayangin aja ditolong. Iya. Kan karena masih keponakan kalau nggak salah ya. Masih saudara ya. Masih saudara lah. Saudara gitu loh. Bukan keponakan langsung. Nah, itu sebenarnya yang melakukan itu Saifullah Yusuf Melakukan apa? yang mencari rumah apa itu. Cuman Saiful kan suka ngilang-ngilang. Oh, itu harusnya tugasnya Gus Ipul. Gus Ipul. Oh, Abang gantiin Gus Ipul lah. Gantiin konteksnya. Gus Ipul dari Zulfan aja lah, Sama-sama anak UNAS sih, Bu. kata Gus Dur. Ini kampus lu. Ya udah, kita jalankan. Habis itu ya biasa Caimin karena dekat kan Jalan Penegak ke Jalan Keramat Raya itu kan dekat ke PBNU. Iya. Sering lah datang situ makan siang. Ya kemana lagi? Ya kumpulnya di PBNU rata-rata kan. Iya, iya. Oh, se-PBNU itulah PKB gitu ya. Belum ada PKB. Enggak, belum. maksudnya maksudnya- Caimin pun datang ke Jakarta bukan ke kantor PKB karena belum ada kantor PKB. Belum ada ya ke Makanya ke PBNU. PBNU Iya, gitu loh. Pak. Dan datangnya bukan kemana-mana, ketemu Gus Dur. Iya. Nah, ini tapi ada tweetnya Adi Masardi bagus sih, Bang. Mungkin Hmm. bisa ditanggapi sama Bang Lukman sama Bang Zulfan. Gus Dur memimpin PBNU 3 periode. Ya. Tak pernah bilang PBNU semua model Louis XIV yang tak kabur mengaku leetat semua negara adalah gue. Maka nyolek adik gue sama dengan nyolek gue sama dengan nyolek negara. Nah, untuk menghindari personifikasi dan tidak melibatkan PBNU, Gus Dur maka memakai Fordem. Tak mau bawa NU untuk nyerah. Nah, Ini kan Adi, ini PBNU langsung yang nanti itu saya jelaskan dulu. coba ketanggapi dulu. Kan ini. Pordem Gus Dur kan Pordem itu kan sebelum Gus Dur menjadi Ketua PBNU. Ketua. Udah, Bang. Hah? 90-an. Gus Dur ketua umum Sebelum PBNU presiden lah, 80. sebelum reformasi. iya sebelum sebelum reformasi reformasi. Udah 9 ketua umum PBNU. ya 92. Hmm. Iya kan? 92. Habis itu baru ada jadi Gus Dur sebagai ketua umum dengan Pordem itu hampir masanya hampir sama. Gitu. Jadi kalau soalnya kan kalau begitu tidak menggunakan PNU Iya. tapi menggunakan Fordem. Pordem. Ya Gus Dur ini kan jarang aktif juga di Pordem, cuman namanya kan dipakai sebagai figur. Baru lagi. Loh ya, saya kan sering ikut. Jadi kan pertemuan di gondang dia tuh, ya kan?
Kadang-kadang selesai tuh Marsilam keluar, terus Romo apa? Beni. Bukan Beni. Bukan Romo Beni. Romo Mangun. Bukan Romo Mangun. Yang rambut gondrong tuh siapa? Romo Muji. Romo Muji Iya. gitu. Sering di situ. Banyak Romo ini Bang. Romo Muji Sutrisno. Iya. Ini gimana Bang Lukman? Ini kan dulu Gus Dur nggak pakai PBNU buat cawe-cawe politik. Kenapa sekarang PBNU langsung yang harus cawe-cawe untuk quote unquote take over PKB? Mengevaluasi PKB. Kalau saya sih nilainya yang duluan Caimin sih, bukan PBNU-nya. Yang nakal ini Caimin. Sehingga kemudian PBNU bereaksi. Ya, jadi kalau kita lihat urutan-urutannya siapa yang ngomong keras, ya itu ya mungkin Caimin dilandasi kekecewaan dengan PBNU yang tidak mendukung dia di Pilpres segala macam ya, atau hal-hal yang lain. Karena Caimin kan sama Gus Yahya sama Gus Ipul ini kan sepantaran semua lah ya. Jadi hormatnya itu kurang kepada ketua umum PBNU dan merasa selevel. Sehingga kemudian omongannya keluar itu tidak bagus gitu ya, tidak ya misal manggil Gus Yahya pakai nama Yahya saja, Gus Ipul dipanggil dengan Ipul saja, ya udah itu di Instagramnya bilang lu jual gua beli, emang lu siapa? Masa nantang-nantangin. Iya, jadi Saipul mana paham konstitusi negara, suruh belajar dulu. Nah, model-model kayak gitu ya, model-model omongan-omongan yang pedes, yang tajam ya. Ya sehingga kemudian menyinggung perasaan kiai-kiai dan pimpinan-pimpinan di PBNU. Ya kemudian wajar kemudian PBNU bereaksi dengan apa yang lugas seperti ini ya. Nah, pola pendekatan PBNU juga menurut saya tidak nyerang pribadi Caimin. Ya, pola pendekatan PBNU apa? Membentuk tim. Tim itu sekarang PBNU itu kan belum bersikap. Nggak ada sikap PBNU itu nggak ada. Melihat hubungan yang tidak baik ini belum ada. Tapi PBNU memakai mekanisme membentuk tim untuk mendalami. Ya kira-kira nanti ujungnya PBNU itu akan bersikap seperti apa? Melihat kisruh seperti ini. Ya saya dipanggil, Gus Coy dipanggil, nanti bakal banyak lagi tokoh-tokoh lain yang dipanggil, tokoh-tokoh yang ditemuin oleh PBNU sampai nanti PBNU mempunyai sikap apa kira-kira mensikapi hubungan yang tidak baik antara PKB dan NU sekarang. Suratnya aja kepada saya itu begitu, kami saudara diundang menghadap kepada PBNU untuk mendalami dan menjelaskan hubungan antara PKB dan NU. Gitu Pak. Jadi seharusnya niat baik seperti ini ditanggapin baik juga, ngapain juga emosional kan gitu. Ya, sehingga Caimin merasa loh ini PBNU kok mau menggorogotin posisi dia. Gitu. Kalau nggak perlu ditanggapi oleh Caimin, misalnya gimana Mas? Karena misalnya kalau tadi Mas Lukman bilang ya 100% pemilih PKB ya NU lah kurang lebih seperti itulah ya kader Nadiyin gitu kan. Tapi kan konflik atau perseteruan antara PBNU dengan Caimin kan udah terjadi jauh sebelum pemilu dan kita publik sudah tahu tuh apa kerasnya ini. Toh suaranya PKB malah naik gitu kan. Ya kalau soal naik kan sudah saya jelaskan tadi. Bagi kita sih biasa-biasa aja. Kita forensik itu. Iya. Di mana sih letak keberhasilannya? Ya, artinya PBNU sikap PBNU kepada PKB nggak secara signifikan mengkoreksi itu dong ya Mas Lukman ya. Oh tapi di basis-basis ya. Begini. PBNU itu dari dulu sampai sekarang sama. Ketika Pak Hasyim Muzadi menjadi ketua PBNU, kepada publik dia katakan, saya tidak mendukung PKB. Ya, NU itu milik semua partai. Ya, ada di mana-mana. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Hasyim? Tetap anak-anak NU yang caleg-caleg PKB dia kampanyekan. Ya, dia bawa, dia bimbing, dia pimpin untuk masuk ke pondok-pondok pesantren. Kiai Said juga begitu. Kiai Said secara formal mengatakan NU ada di mana-mana. Tapi progresif sekali Kiai Said membantu anak-anak NU yang jadi caleg-caleg PKB. Ya. Nah, Gus Yahya juga demikian. Ajudannya Gus Yahya itu caleg PKB terpilih karena di endorse oleh Gus Yahya. Walaupun di depan publik mengatakan NU ada di mana-mana. Itu sama kok pendekatannya dari dulu sampai sekarang begitu. NU itu. Nah, tetapi tetap ya namanya
yang namanya anak-anak NU ini yang caleg itu kan banyak banget gitu. Nah itu tetap di-endorse oleh Gus Yahya, oleh Saiful. Saiful adiknya sendiri caleg PKB. Ya adiknya caleg PKB. Di-endorse juga oleh Saiful untuk mendapatkan kursi dari PKB gitu loh. Dan dulu kan adiknya Gus Yahya kan juga menteri dari Oh Yakut. iya, Gus Yakut sampai PKB dengan ya? sekarang masih ketua DPP PKB. Iya. Oh. Nah, ini jadi kan aneh kan, dia ketua DPP PKB kemudian tapi di pansus gitu. Ada yang mengatakan juga nih Mas Lukman, reaksi PBNU termasuk gerakan Mas Lukman ini adalah reaksi balasan dari upaya PKB menginisiasi pansus haji. Ya kalau kita lihat sepotong ketika ada pansus haji. Tapi kalau menurut saya, kenapa sebabnya Caimin ngotot bikin pansus haji? Kenapa kemudian Caimin menggerakkan teman-teman fraksi PKB untuk menjadi inisiator pembentukan pansus? Salah satunya perjalanannya sebelumnya itu. Ya, ada Muktamar NU, ada Pilpres gitu loh. Oh, berarti pansus haji ini soal politik NU dan PKB ya, bukan soal hajinya sebenarnya nih. Saya menilai teman-teman DPR fraksi yang lain terbawa dengan emosionalnya Caimin ya untuk gitu loh, terbawa jadinya gitu. Dan kalau nggak mau terbawa ya PAW kan. Iya. Loh iya dong. Iya. Pas yang dipikirkan mereka belum tentu setuju dengan ide pansus haji itu. Tetapi karena ada otoritas yang terlalu besar di tangan ketua umum, anggota DPR yang tidak mau ikut bisa PAW. Bisa dipecat. Penggantian antar waktu. Tapi kan didukung oleh fraksi lain juga, Bang. Kenapa? Fraksi-fraksi lain kan juga ada kan anggotanya kan di pansus aja kan? Ya, tapi kan kalau ini kan inisiator. Inisiator. Bicara inisiator dan tidak elok. Karena Menteri Agama ini salah satu ketua DPP PKB. Ya. Kan lucu nih. Ya kan? Bagaimana dia posisinya ketua Menteri Agama itu posisi ketua PKB, salah satu ketua PKB, kemudian partainya justru membuat pansus untuk mengadili dia kan secara politik. Iya. Ini kan, nah di sini menurut saya bahwa bukannya itu objektif Bang. Menteri sendiri yang diadili sendiri gitu. Itu kan artinya PKB ini kritis. Kenapa menteri yang lain lebih banyak salahnya mungkin dari ini tidak dilakukan? Dan sudah 4 tahun loh Caimin ketua Dewas. Iya. Ketua Dewas Haji itu sudah 4 tahun. Dewan pengawas haji itu. Jajannya yang paling apa namanya? Padahal banyak viral yang haji tahun lalu ya. Nggak ada pansus kan. Jadi ada kemungkinan tahun kelima Menteri Agama kemungkinan mau ganti ketua Dewas itu. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu. Mungkin ya. Abang mencium tadi kalau kata Mas Lukman bahwa ini persoalan ini aja nih internal Caimin. Iya, saya kira internal. Ini persoalan internal. Kemudian satu sikap yang ditunjukkan atau terimplementasikan dengan sikap yang tidak elok. Iya. Ya kan? Kata tadi bilang secara etik gitu kan. Menyerang induk organisasi ini, induk konstituennya, itu yang membuat menjadi reaksi besar kan. Dan Yakut juga konsolidasi untuk jadi ketua umum PKB. Hah? Iya. Mungkin itu juga Gitu. salah satu. Oh, gimana cerita Mas? Nah, Termasuk Anda yang digalang? ya ini kan siklus 5 tahunan. Yakut kan tokoh Menteri Agama, ketua DPP PKB, berhak juga next mantan ketua DPP. Ansor. Iya, mantan ketua Ansor, basis kuat, basis masa kuat. Ya. Jadi ini Ada keinginan juga untuk jadi ketua umum PKB. Oh, jadi Nah, ini sensitif Pak, orang ini sensitif. Siapa yang mau jadi ketua umum, sikat dulu. Oh. Gitu. Saya mau jadi ketua umum PKB, laporkan polisi dulu. Abang memang mau? Oh, siap lah Pak. Namanya kader. Iya, Bang? iya dong. Mantap. Iya, namanya kader kita harus siap Pak. Kau ini nggak pernah orang di berdua belum pernah bertarung di ormas kecil aja belum pernah, jadi nggak paham dia. Bang, aku ini dulu pendukung calon ketua Iluni Imami dan ketua Imami, aku tim ses utama dulu. Iya, Bang. dia KP manajer ketua Iluni Visi Zui, ya kan? Ormas kecil kan kata. Imami itu apa Imami? Ikatan Mahasiswa Minang. Yang kadang-kadang diplesetin Ikatan Mahasiswa Miskin. Itu kan
Ikatan Masyarakat Minang aja kan USU bisa jadi tambah ribu. Iya, tapi kan ormas kecil Bang bilang, kalau kecil mah pernah Bang. Muncus kan Budi Aristiadi kita yang menangin dulu jadi ketua Ilunivisi UI Bang. Oh, gitu. Banyak ini yang mau jadi ketua umum PKB itu banyak. Oh, jadi ini persoalan perebutan ketua umum. Makanya saya bilang jadi kesimpulan ini sebenarnya siklus 5 tahun. yang laten Masa- itu kita baru tahu sekarang. Tapi di kata Caimin ini nih tweetnya nih, aku bacain aja supaya kita bisa berimbang dikit. Pertama kali memutuskan perlunya pansus haji itu dalam rapat di Mekah oleh semua anggota DPR dari berbagai fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Golkar Pak Ludwig dan dihadiri oleh Yakut sebagai Menteri Agama. Belajarlah dikit konstitusi. Ah, ini kayak pesannya ke Mas. Kata siapa? Caimin. Adminnya lah paling enggak. Enggak nih Caimin kayaknya. Ya. Mungkin Udah Billy ya. lah. Kita ini kadang-kadang semuanya sok ngerti konstitusi, ya kan? Jadi rapat pansus itu ketika di Mekah dan bukan rapat hanya Caimin. pansus. Iya, ini pertama kali memutuskan perlunya ada pansus haji. Rapat Sekarang sudah terbentuk nggak pansus itu? Sudah. dalam rapat di Mekah tuh. Gimana Mas Lukman? Ini kan ya rapat kolektif lah. kolegial. Ya, itu Ya, bahagian itu kan dari inilah ya proses kongko-kongko mereka ya, itu. kongko. Ya, Maksudnya mungkin dewas ya pembuktian. bareng-bareng dewas ya. Ya, Bareng-bareng artinya kan ini dewas. bukan persoalan personal Caimin yang Ya ingin tapi menghabisi rapat lawan itu juga politik. inisiasinya Caimin mungkin ya. Rapat di Mekah juga inisiasinya Caimin. Tapi kalau saya membaca lebih tepat yang dikatakan bahwa karena Gus Yakul ini kepengen menjadi ketua Yakult, bukan Yakult. Yakult itu minuman probiotik. Yakut. Bang. Gus Yakut, Ya. ya kan naik kurang 1 angka kan. Kelebihan Bang, Huruf, kelebihan Bang. Huruf bukan angka. Bang. Ya. Beda Bang. Jadi kalau kita lihat di sini saya lebih sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Lukman tadi, bahwa ini memang ada upaya bagaimana menggembosi Gus Yakut untuk menuju orang nomor 1 PKB dalam muktamar yang akan datang. Bisa jadi, termasuk kan tadi beliau juga dituntut sana sini kan. Bisa jadi atau memang itu yang terjadi? Hah? Bisa jadi atau itu yang terjadi? Sementara kita bilang bisa jadi dulu karena belum terjadi. Sudah terjadi, Bang. Pansus sudah terbentuk. Bukan pansus. Itu tadi Ya, rencana penggembosan calon-calon Iya, lain. udah digembosin kan? Ah, Iya, saya dilaporin semua cabang-cabang. iya. Itu instruksi terstruktur, Pak, masif. Instruksi kepada daerah cabang dan wilayah untuk melaporkan. Iya. Nah, celakanya itu bentuk laporan, materi laporannya copy paste, Bang. Jadi sama semua nih. Polres-polres Indonesia ini sama bentuk laporannya. Iya. Mas, tapi emang apa salahnya kalau ingin mengkoreksi atau mengevaluasi penyelenggaraan haji yang juga melibatkan anggaran negara yang tidak sedikit, Mas? Monggo. Kita Ya kan- iya, iya. silakan koreksi. Ya, silakan koreksi. Yang penting jangan dipolitisasi. Mm-mm. Itu aja. Ya. Saya kira teman-teman fraksi yang lain Bedanya rasional, apa? logis lah. Koreksi dan politisasi itu bedanya gimana Bang? Ya, kalau resiko politisasi. Ini pansus tidak efektif jadinya. Lebih banyak membuang-buang waktu jadinya. Mengorek-ngorek soal politiknya, lupa kepada substansi. Nah, gitu. Substansinya pelayanan haji misalnya. Yang kedua, risiko ngabisin uang negara juga. Satu pansus itu berapa, Pak, anggarannya? Belum lagi kunjungan sana sini nanti. Belum nanti studi banding lagi ke Saudi Arabia. Studi banding ke Jerman misalnya gitu. Secara politik Ke seberapa Turki. mungkin sih, Bang? Ini kan udah menjelang masa akhir Ya ini itu yang nih, masa. dikatakan Coba tadi. Abang bahwa sebagai menurut pelaku pansus saya, ini dulu. ya, waktunya udah tidak mungkin. Pansus ini bukan panja loh. Iya. Ini pansus melibatkan seluruh partai politik, seluruh fraksi yang ada dan juga berbagai komisi kan. Iya. Ada komisi hukum, komisi macam-macam dalam pansus ini. Jadi panjang ini. Harusnya panjang ini. Sementara ini sidang terakhir. Masa Hah? sidang terakhir kan? Malah sidang terakhir. Menjelang check out. Hanya tinggal Kayaknya berapa? Sebulan, Bang. Sebulan lagi kan. Iya. Oktober Agustus sudah masuk tengah, taruhlah efektifnya September. Iya. satu bulan Satu setengah. bulan September aja. Sampai jadi sampai 30 September ya. Iya. Iya. Berarti dari Dan 15 hari lagi menjelang pelantikan pengurus baru. Udah nggak ada orang lagi. Yang baru, Iya. nggak ada orang lagi. berarti dari momentumnya, dari situasinya dan dari isu yang diadres oleh pansus haji ini memang
muatan politiknya lebih besar daripada substansinya kan, berarti gitu ya Bang. Menurut saya seperti itu. Ya kalau mau kita memperbaiki substansi, mending nunggu anggota DPR baru. Ya, dilantik Oktober, 1 Oktober anggota DPR baru. Kalau mau bikin panja, ya tunggu kabinet. Siapa menteri yang baru? Ya. Ya, ini baru substansi Pak, memperbaiki Tapi kan pelayanan evaluasi haji. kinerja menteri yang lama, Mas. Ya nggak apa-apa, dievaluasi aja pada saat Nggak itu. apa-apa, bisa Iya. aja. Orang ada kasus Iya. 2013 biar ditangkap 2024 kok. Iya. Kali ini. Kau ini nggak ngerti. Nggak ngerti Jalan juga. penegak Ini kau ini nggak ngerti hukum di Indonesia. Nggak ngerti konstitusi. Nggak ngerti Kata konstitusi. Jazil. Iya, katanya lanjutnya setelah ini nih Mas, setelah apa 19 September, setelah 19 Agustus. Ya. Setelah reses Reses berakhir. Ya, masuk reses acara 17-an sampai akhir bulan Agustus. Iya. Efektif masuk 1 September. 1 bulan, 1 Oktober udah pelantikan DPR baru. 1 bulan potong hari libur. Nggak ada pansus tuh kerja Iya. 2 bulan selesai itu. Kecuali udah mabuk semua. Nah, Belum lagi satu masa sidang ini ada kunker lagi. Mendingan anggota DPR ngambil kunkernya, Ada ngambil mabuk. kunjungan luar negerinya sekali lagi. Iya. Ya kan? mantan parlemen. Ya nggak, Bang? Pansus ini belum jelas ujungnya. Ngambil reses sekali lagi. Iya. Nah, Berarti memang pansus ini buat ganggu-ganggu aja. Waktunya, momentumnya sudah hilang. Nah, tapi kan ini bisa jadi peristiwa politik yang juga menentukan nih, Mas Lukman. Apa namanya, komposisi dan format koalisi ke depan, format siapa ketua PKB ataupun PBNU ke depan. Ini kan juga kalau kita tahu situasi seperti ini kan juga pasti seizin atau tidak seizin dua orang yang sangat penting nih ya. Current presiden sama presiden terpilih yang juga ikut menentukan apakah ini pansus gua apa enggak, ini jalan apa enggak. Bisa aja waktu 1 bulan kalau memang dua orang ini setuju kan bisa comply juga. ya kalau gitu, sampai cepat saat juga. ini sekarang ini kan urusannya ke Presiden Jokowi. Ya kan, ini masih ada otoritinya di tangan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan lebih konsentrasi persoalan bagaimana pengalihan kepemimpinan transisi ini. Itu kan lebih penting lagi. Membuat pertanggungjawaban presiden, macam-macam, konsolidasi, ya kan. Banyak masalah. Masa presiden mikirin soal ini? Ya kan? Dan ini kepentingan politik satu orang aja. Iya. Kan gitu. Yang kemudian terakomodasi dengan kawan-kawan politik yang lain. Kan gitu. Jadi saya kira Presiden Jokowi pasti lebih fokus untuk transisi kepemimpinan yang akan datang lah. Nah mungkin ya boleh setuju, tapi nanti biar aja periode Pak Prabowo yang membahas ini. Karena kenapa mesti dipaksakan? Sekarang kan nggak perlu dipaksakan juga, apa substansinya mau dipaksakan sekarang? Kalau kita ingin memperbaiki secara serius persoalan haji ini, waktunya mesti panjang. Tapi Iya, gini Bang, kalau Pak Jokowi ataupun presiden terpilih nggak setuju, kan bisa seperti panitia angket pemilu kemarin kan yang Jangan gitu. Tapi ini sudah ada tanda-tandanya. Kan, iya, tapi udah ada tanda-tandanya, udah mulai lesu. Apa tanda-tandanya? Mas Lukman gimana lihatnya? Ya udah lesu nih, saya yakin lesu. Lesu sebelum berkembang ini. Ya salah satunya karena agenda DPR dan lain-lain tadi. Karena agenda banyak. artinya kan di tengah agenda ini coba diinisiasi kan, kemungkinannya faktornya ada 2 Bang Lukman. Pertama, memang agenda evaluasi lewat pansus haji ini memang sangat penting, sehingga dia harus didorong, mendesak gitu. Atau yang kedua memang dipaksakan, ya kan? Orang di tengah agenda penting dipaksakan untuk melakukan evaluasi terhadap haji ini. Gimana menurut? Iya, memang pernyataan Caimin kan mau memakai masa reses untuk rapat pansus, tapi kemudian ditolak oleh Dasko kan. Dasko bilang tidak ada rapat-rapat pansus di masa reses. Nah, itu tanda-tanda sudah mulai lesu nih, ya. Kemudian teman-teman saya cermati dialog-dialog inisiator dari lintas fraksi di TV gitu ya. Itu semakin melihat ada PBNU dalam pertengkaran ini,
ada lagi persoalan internal PKB. Dalam persoalan ini, loh ini kok kita dibawa-bawa ini, gitu. Selesaikan dong urusan kalian, gitu. Kita jangan dibawa-bawa. Saya sudah melihat seperti itu, gitu loh. Sehingga kemudian aku yakin pas nanti masa sidang masuk, ini bakal lesu dengan sendirinya. Atau istilah lagu itu, kau yang mau mengawali, kau juga lah yang mengakhiri, gitu loh. Cuci piring ini. Cuci piring, Caimin yang memulai, Caimin yang cuci piring. Yang kenduri kalau abang bahasa. Gimana bang? Kan? Yang membuat abang. Kalau aku lagunya layu sebelum berkembang bang. Ya. Kenduri, kau yang berpesta, kau yang bikin kenduri, jangan kau suruh orang cuci piring, kau sendiri yang cuci piring. Iya, betul juga. Bang, tapi kemarin acara Harlah PKB ada Pak Dasko tuh datang berpidato di situ. Itu bisa dianggap gestur Caimin udah dapat stempel dari presiden elek. Enggak sesederhana itu. Dasko itu kan hadir ada dua hal. Pertama, dia bisa jadi dianggap mewakili Pak Prabowo. Itu satu. Kedua, dia kan sebagai pimpinan DPR. Itu yang laten. Yang memang dia itu kebetulan membidangi politik. Manifest. Itu yang manifest. Yang latennya nggak ada. Ini nggak ada bicara laten. Karena nggak relevan. Ini manifest saja. Manifest saja. Gitu loh. Mas Lukman gimana? Iya, kita melihat Prabowo nggak datang berarti nggak selesai masalah dengan Prabowo. Ya, Pak Jokowi nggak datang, kita merasa nggak selesai masalah Pak Jokowi. Pak Jokowi juga nggak datang. Nggak datang. Harusnya Harlah gitu ya. Oh iya benar. Iya betul. Kita ingat banget dulu tuh kita iya. sempat diskusi agak panjang sama Bang Zulfan juga soal Jokowi nggak datang ke Nasdem waktu itu kan. Video pun nggak, video ucapan pun nggak. Kita penuh simbol ya. Iya betul. Sementara Golkar lama kan Pak Jokowi di Golkar kan. Tapi paling enggak Pak Prabowo masih kirim Bang Dasko kan. Kemana? Ke PKB. PKB. Dan pidato. Mungkin menurut saya juga bukan dikirim. Dasko datang sendiri sebagai pimpinan DPR. Sebagai pimpinan DPR. Itu manifest. Ya manifest. Latennya? Nggak ada. Kau mau maksa juga. Ya gimana Bang? Mas Lukman setuju sama Bang? Ya saya lebih setuju Bang Zulfan. Karena memang kalau dari pidatonya Dasko itu menurut saya bukan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya netral, datar-datar aja lah ya. Seperti pidato-pidato, ada pidato Pak Mardiono Ketua P3, ada pidato siapa lagi yang datang ya? Ahmad Saiku. Yang minta juga jangan Nasdem PKB aja yang diajak. Pak Surya Paloh datang nggak ya? Pak Surya Paloh nggak datang ya? Nggak ya. Iya. Oh gitu. Jadi ini nggak lebih dari aneh juga Pak Surya Paloh nggak datang ya? Kan datang nggak sih waktu itu Pak Surya Paloh? Enggak, kayaknya deh. Coba cek. Nggak datang. Jangan adu dulu ente. Iya. Ketua umum yang datang Ibu Mega nggak datang ya. HY datang. HY nggak datang. Iya. Oh iya. Ya nggak sukses lah Pak. Mukernas itu nggak sukses. Iya. Oh iya ya. Itu Mukernas apa Harlah sih Mas? Mukernas. Oh Mukernas. Mukernas bertepatan dengan Harlah. Oke. Iya. Dan artinya nggak ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu juga mengisyaratkan bahwa ya bagi kita mereka itu berdua juga tidak nggak selesai. Ini nggak selesai itu. Erlangga datang? Nggak datang. Ya, jadi bukan tanda-tanda itu. Ya, dengan tidak ketua-ketua umum partai tidak datang. Oh sudah datang ya? Ya. Oh, Imin, gimana? Aku ini abang kau ini adekku. Ingat kita bersama Imin. Ya. Tapi sementara kita mungkin bisa berpisah. Tapi Anies datang. Oh Anies datang. Ya. AHY datang nggak? AHY nggak datang. Ada Anies bos. Oh iya benar juga. Ya kalau Bang Surya sama Anies kan satu kubu, datang lah. Oh iya. Masih. Ya kan? Masih. Hah? Masih ya? Kalau kubunya masih, tapi dukungan belum tentu. Iya kan? Pada saat itu masih satu kubu. Sekarang belum tentu. Iya, satu kubu. Dan dinamis. Tapi kau paham lah situasi abang bagaimana. Kan gitu. Ada colek dia nggak Bang? Colek dengkul nggak? Ya, ada gitu nggak? Anies kau idolaku, anak muda idolaku. Ya kan?
memang sebenarnya kaulah yang paling pantas memimpin republik ini. Tapi situasi membuat lain, apa boleh buat. Abang terpaksa mundur dulu. Kau coba paham kok situasi abang gitu Ya, mesti begitulah sebagai adik ya kan. Iya. Bukan abang tidak mau bersama kau. Iya. Tapi kau harus mengerti situasi Tapi ini abang. tidak diucapkan langsung ya. Iya. Bahasa batin. Ya. Oh gitu. Sesuatu. Ini dialog imajiner. Imajiner. Nah, ini yang paling lama bersahabat sama Bang Surya kan beliau kan. Sukman. Oke. Imajiner. Oke, kalimat terakhir penutup Mas. Ada yang mau disampaikan? Ya, kita pengen semua PBNU pengen PKB-nya baik ke depan. Saya rasa teman-teman DPP juga pengen PKB baik ke depan ya. Jadi kalau ada kebuntuan-kebuntuan, saya kira masih terbuka ruang untuk komunikasi dengan baik ya. Hentikan narasi-narasi yang menyebabkan pihak yang lain marah gitu ya. Nah, hentikan sikap-sikap politik yang menyebabkan orang tua kita di PBNU itu merasa kecewa ya. Jangan tantang, masa anak nantang orang tua sih ya. Jangan tantang. Orang tua marahin anak biasa, Pak. Anak marahin orang tua itu sudah luar biasa itu. Ya. Jangan menyulur sekam di dalam api. Yang api dalam sekam. Nah, kan itu udah biasa. Ini kan kita mau balik. Iya. Meskipun ketuanya sama-sama sepantaran kalau kata Mas Lukman kan. Iya. Gus Yahya sama Caimin. Ya kalau saya setuju. Jadi kan ada istilahnya NU ini kan selalu tabayun. Iya. Ya kan? Artinya bagaimana membangun komunikasi dengan baik. Sesuatu disampaikan dengan baik. Ya kan? Jangan gini, kita kan tidak bisa melihat institusi PKB itu lebih tinggi dari NU. Ini bicara keluarga besar ya. Iya, iya. Mungkin kalau ada acara apa-apa kan, katakan harlah NU apa kan, pasti yang diutamakan itu kan ketua umum PBNU-nya. Iya, iya. Ya kan? Caimin agak di samping-samping nggak apa-apa. Ini bicara keluarga besar. Jadi saya kira etika, ya, norma-norma, adab itu, apalagi bicara Ahlus Sunnah nih. Dalam mazhab Syafi'i hal-hal seperti ini Adab itu penting. Sangat penting gitu loh. Ya kan? Jadi Imam Syafi'i ini kan dia punya ajaran ini kan moderat. Iya, iya. Bukan radikal, bukan ekstrim, terus apalagi membuat konflik. Nggak ada. Itulah kehebatannya Imam Syafi'i itu di situ. Ya kan? Makanya ada Imam Syafi'i ini ada 2 periode kan? Dua masa kan? Waktu dia sebelum hijrah sama dia setelah hijrah. Bedanya? Ya beda. Jadi ada revisi-revisi lah di dalam hukum-hukum yang dia rumuskan, yang dia putuskan. Kan kadang-kadang orang waktu sebelum hijrah tuh masih muda. Setelah hijrah tuh dia banyak belajar lagi kan. Lebih arif lah ya. Lebih arif. Orang ini, kita ini kan, kau kan cuma belajar sama Arbi Sanid itu aja. Di satu kampus, di kelas itu aja. Kau? Iya kan? Misalnya aku juga begitu. Kalau Budi nggak jelas. Dia juga. Ya kan? Budi nggak jelas. Iya. Tapi Imam Syafi'i ini berguru sama ratusan orang berbagai negara. Ke Tunisia, ke Mesir, kemana. Mereka tuh dulu begitu. Lu jangan ngomong lu bahaya nih omongan lu Iya, sini. Nggak, dosen gua kan teman-teman abang. Iya. Nah, jadi itu kalau kita bicara itu. Jadi kodifikasi Kalau aku karena abang hukum udah yang berguru mereka sampai- rumuskan itu bukan main-main, berguru kemana-mana. Iya. Dan orang-orang yang hebat gitu loh, yang diakui pada masanya. Dan kalau aku prinsipku karena abang udah berguru kemana-mana, aku berguru sama abang aja. Ingat apa bahasa ya? Ya karena aku ini adik abang ini abang aku. Kasih dulu cerita Fir'aun terakhir nanti. Cerita Fir'aun. Udahlah, Fir'aun lagi udah capek. Nanti dia kepleset lagi. Masa kemarin dia tanya penasehatnya Surya Palu siapa? Ya kan? Bukan itu. Hamannya Surya Palu siapa? Aduh. Jadi emang Surya Palu Enggak, Hamam itu apa? Penasehatnya penasehat Fir'aun. Fir'aun. Kita lagi bahas Nasdem, Bang. Aku tanya, kalau Hamamnya Surya Paloh siapa? Hamannya Surya Paloh siapa? Kau tuduh Surya Paloh Fir'aun. Ya enggak gitu dong, Bang. Iya kan? Inisialnya kan sama ya. Iya, Kan? iya. Emang Pak Surya Paloh Enggak lah, punya sifat-sifat Fir'aun? Enggak sejahat itulah Bang Surya itu. Kadang-kadang dia ini sebenarnya berbeda pandangan dan arah pada saat situasi-situasi politik tertentu.
Tapi dalam situasi normal baik-baik aja. Hati baik ya, Bang. Ya, kalau Fir'aun kan enggak. Situasi Situasi normal apapun pun juga iya. agak lain kan. Haman gara-gara Haman. Nah, Haman yang sudah baru? Ya udahlah. Willy Aditya. Penasehat. Iya penasehat. Iya. Willy Aditya. Kalau Budi sukanya Hammam, Bang. Hmm. Pijit-pijit Turki. Oke, kalau gitu. Kamsia. Apalagi? Kamsia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Adios. Amigos. Kita belum Cowboy. Adios amigos. Texas adios. Aha.